Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Topik firman Tuhan hari ini adalah meresponi undangan Tuhan Yesus. Setiap orang akan merasa senang jika diundang oleh orang-orang penting untuk menghadiri sebuah acara, entah itu syukuran atau pernikahan keluarganya. Apalagi yang mengundang kita adalah orang-orang terpandang. Siapapun pasti senang dengan undangan tersebut. Tuhan Yesus juga beberapa kali mengundang orang untuk datang kepadanya. Orang yang diundang pun bermacam-macam atau berbeda-beda. Dan respon yang mereka tunjukkan terhadap undangan Yesus pun berbeda-beda. Dan kita akan pelajari siapa-siapa atau kelompok-kelompok mana saja yang diundang oleh Tuhan Yesus. Ikuti terus firman Tuhan hari ini. Kelompok atau orang yang pertama yang diundang adalah orang-orang yang berbeban berat. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Dan mujizat pun bermacam-macam. Dan yang luar biasanya, orang-orang terkagum-kagum dengan mujizat yang Tuhan lakukan, sehingga semua mata yang menyaksikan itu menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang pertama diundang adalah orang-orang yang berbeban berat. Dalam hidup ini seringkali kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah pendidikan, dan banyak hal yang seringkali membuat kita lemah, letih, dan lesu, berbeban berat. Cara untuk membuat kita lega adalah respon undangan Yesus, datang kepada Tuhan. Kemudian kelompok orang yang kedua yang diundang Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan Yesus akan mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Daripada kita mengalami maut,
Lebih bagus kita datang kepada Tuhan saat kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang sanggup mengampuni kita. Dosa kita tidak bisa diampuni dengan darah kambing, darah sapi, dan darah binatang lainnya. Dosa kita hanya diampuni dengan darah Yesus Kristus. Untuk itu responi ajakan Tuhan untuk datang kepadanya supaya kita diampuni oleh Tuhan. Kelompok orang yang ketiga yang diundang oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang lapar. Matius 22 ayat 9 sampai 10, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tentang sebuah perumpamaan, yaitu pesta perjamuan kawin. Ada seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan anaknya. Kemudian dia sampaikan pesan kepada pembantu-pembantunya untuk mengundang para tamu yang layak diundang untuk hadir dalam pesta itu. Tetapi para tamu yang diundang, tamu prioritas itu, respon mereka berbeda-beda. Ada yang mau ke kebunnya, ada yang mau melihat usahanya, dan berbagai macam alasan. Kemudian Tuhan itu berkata, pergilah kamu ke persimpangan-persimpangan jalan, ke lorong-lorong. Siapa yang kamu jumpai, ajaklah mereka untuk hadir di pesta pernikahan ini, dan makanan semua sudah tersedia. Maka para pembantunya itu pergi di persimpangan jalan untuk mengajak orang-orang datang kepada Tuhan itu untuk menghadiri pesta pernikahan. Seringkali dalam hidup ini, orang-orang yang diprioritaskan atau prioritas utama malah menganggap sepele dengan kemurahan Tuhan, menganggap sepele dengan anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa hati-hati jangan sampai para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal lebih dulu masuk dalam kerajaan Allah daripada kita semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang merasa diri sudah nyaman dengan kekristenan, padahal tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dan orang-orang yang lapar itulah yang diundang oleh Tuhan Yesus. Yesus ingin memuaskan kehidupan orang-orang tersebut. Kelompok orang keempat yang diundang oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang haus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Siapa yang haus, datanglah kepada Tuhan dan minum air hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yakni roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 14 pun, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus katakan, air hidup itu akan memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi air yang perempuan Samaria itu cari, dia minum dan akan haus lagi. Tetapi air hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, itu akan menjadi mata air yang terus memancar dalam hidupnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita yang haus, kita yang merasa kekeringan rohani, kita yang hidupnya gersang seperti di padang gurun, di tanah tandus, orang-orang seperti kitalah yang diundang oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberi minuman yang segar, dan air hidup itu adalah dirinya sendiri. Siapa yang minum air itu tidak akan haus-haus lagi sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau hari ini Tuhan Yesus mengundang kita, maka jangan keraskan hatimu, tetapi responi undangan Yesus untuk datang kepadanya, karena ada pertolongan mujizat yang besar yang mampu dia kerjakan dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarnya.
Doa saya kiranya Bapak Ibu semuanya tetap sehat kuat dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.